Halo teman-teman, gibahin bola semuanya. Apa kabar? Semoga kalian diberi kesehatan ya untuk menjalankan semua aktivitas ya, dan bisa nonton channel gibahin bola ini teman-teman. Baik, bersama gue Yudi di sini ya. Kita akan membahas tentang Timnas Indonesia U19 yang diasuh oleh Indra Safri kemarin ya. Kita beri apresiasi ya, kita beri acungi jempol ya, bahwa Timnas U19 kita menjuarai Piala AFF U19 ya, yang diadakan di Surabaya. Ini adalah merupakan piala kedua ya yang diraih oleh Timnas U19, dan kebetulan ya Indra Safri pun yang menjadi pelatih ya. Ini merupakan piala yang kedua juga buat Indra Safri. Sebelumnya di tahun 2013 ya, di Surabaya juga, di Delta Sidoarjo ya. Sebelumnya saya sudah bikin konten bahwa Surabaya apakah akan bisa kembali ya untuk Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF ya. Ternyata hasilnya luar biasa ya. Surabaya adalah menjadi milik Timnas U19 dan menjadi kebanggaan sendiri bahwa kita bisa menjuarai Piala AFF U19 ya untuk kedua kalinya. Dan di final kita mengalahkan Thailand. Ini merupakan suatu pertemuan yang klasik ya bagi Timnas U19, karena Indra Safri semenjak ya melatih Garuda Muda kelompok umur itu sering bertemu Thailand dan hasilnya luar biasa ya. Kemarin pas U19 di 2013 itu kita melawan Vietnam ya, adu penalti ya. Dan di SEA Games ya, kita menjuarai SEA Games itu final melawan Thailand ya. Walaupun pertandingannya sangat rusuh ya teman-teman ya, tapi kita berhasil menjadi juara di SEA Games. Dan sekarang kita melawan Thailand lagi ya, kita memenangkan pertandingan ya, dan itu tetap dilatih oleh Coach Indra Safri ya. Jadi ini fakta bahwa Timnas Indonesia di Asia Tenggara ya itu sudah bisa dibilang tidak usah ragu lagi, tidak usah takut lagi, karena kita yakin di Asia Tenggara ya kita bisa di atas ya, dan juga bisa menyamai Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Australia sekalipun ya, untuk bisa berbicara banyak di Asia Tenggara teman-teman. Nah, setelah kemenangan dan juara dari Timnas U19 ini ya kemarin ya, yang mengalahkan Thailand 1-0, James Cleveland adalah menjadi penentu ya, penentu gol dan menjadi penyelamat Timnas Indonesia untuk menjadi juara ya. Nah, setelah Timnas Indonesia juara, U19 juara, tugas berat menanti Indra Safri kembali ya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan diadakan di Cina teman-teman. Nah, yang kita ketahui ya, kualifikasi Piala Asia U20 ini kita berada di grup F ya. Kita menjadi tuan rumah bersama dengan Yaman ya, Timor Leste, dan juga Maladewa ya. Nah, pertandingan tersebut akan dilakukan di bulan September ya, tepatnya tanggal 25 September sampai dengan 29 September. Menurut jadwal ya, Timnas Indonesia akan menjamu tim Maladewa terlebih dahulu ya pada tanggal 25 September 2024. Kemudian dua hari kemudian 27 September itu Indonesia melawan Timor Leste, dan kemudian di tanggal 29 September Indonesia bertemu dengan Yaman teman-teman. Nah, disinilah ya ujian sesungguhnya akan dilakukan, akan terwujud ya di Piala Asia U20 ini, karena lawan-lawan kita adalah lawan-lawan yang sangat luar biasa ya. Walaupun ya dari segi umur, tetapi
ini adalah piala yang prestisius untuk kelompok umur, karena apabila kita lolos di kualifikasi ini, otomatis kita langsung bisa ke fase grup di Piala Asia U20 2025 nanti di Cina, teman-teman ya. Indra Safri pasti sudah mempunyai taktik dan strategi dan mempunyai misi ya untuk menjalani partai di kualifikasi Piala Asia U20 ini ya. Yang notabene kita menjadi tuan rumah ya. Kalau bisa dibilang untuk skuad itu tidak ada perubahan. Mungkin yang U19 ini tetap ya, sebagian besar dibawa untuk kualifikasi Piala Asia U20, tetapi Indra Safri akan menambah ya skuad, terutama naturalisasi ya di U20 nanti di kualifikasi Piala Asia U20 ya. Karena menurut Indra Safri banyak PR yang harus diambil ya, banyak PR yang harus dikerjakan. Walaupun kita menjadi juara, tetapi banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi ya, agar kita bisa melakoni kualifikasi Piala Asia U20. Karena yang kita lihat kemarin ya, walaupun kita menjadi juara, tetapi permainan ya dan skuad pemain itu masih harus banyak dibenahi dan juga harus dirotasi pemainnya. Karena kita lihat untuk selevel Asia Tenggara kemungkinan besar itu masih bisa, tetapi untuk Piala Asia U20 ini bukan main-main. Ini bukan ajang main-main, ini ajang yang benar-benar sangat prestisius. Karena lawan-lawan kita bukan hanya Asia Tenggara tapi seluruh Asia, teman-teman. Jadi Indra Safri bakal menambah skuad pemain, mungkin juga bisa mengurangi skuad U19 yang menjuarai Piala AFF ini, ataupun tetap untuk skuad U19 ini, dan kemungkinan besar akan menambah 1 atau 2 pemain lagi. Dan yang paling santer juga akan mencari pemain naturalisasi tambahan ya teman-teman untuk menjalani Piala Asia U20 ini. Jadi sebelumnya kita ucapkan selamat kepada timnas Indonesia U19 yang telah menjadi juara ya di AFF U19 ini ya. Inilah prestasi yang kita nantikan, walaupun hanya sekedar Piala AFF, tetapi ini sangat membanggakan bagi timnas Indonesia dan juga terutama dari Indonesia sendiri, karena timnas Indonesia ya sampai dengan saat ini sudah mulai ada perkembangan ya, dan sudah mulai naik level ya untuk dari segi permainan, taktik dan juga fisik pemain itu sudah sangat berkembang. Jadi wajar ya kita menargetkan kemarin juara dan akhirnya terbukti kita menjadi champion di Piala AFF U19 kemarin, teman-teman ya. Selamat sekali lagi ya teman-teman untuk timnas Indonesia ya. Nah, ini Indra Safri pun juga akan sedikit bisa dibilang melihat bibit-bibit mana yang harus dibawa untuk Piala Asia U20 dan harus ditinggal, harus dicoret dari untuk ajang ke Piala Asia U20 ini, karena bisa dibilang kurang puas ya untuk skuad pemain yang sekarang ini. Karena untuk level Asia Tenggara yang saya bilang tadi itu oke lah, tapi kalau untuk Piala Dunia boyo kita harus bisa nambah lagi, dan juga harus ada skuad yang pemain yang bisa punya skill ya, punya misi dan visi dan pengalaman ya. Atau perlu mungkin Marcelino Ferdinand bisa dipinjamkan untuk bermain di Piala Asia U20. Itu tergantung nanti dari PSSI dan juga pelatih Indra Safri dan juga Sinteyong sendiri, teman-teman ya. Nah, untuk kualifikasi Piala Asia U20 ini ya terbagi menjadi 10 grup, teman-teman. Indonesia berada di grup F ya, bersama Yaman, Maladewa dan juga Timor Leste. Nah, 10 juara grup ya itu akan otomatis lolos ke Piala Asia U20 yang akan diadakan di Cina. Dan 5 runner-up terbaik dari setiap grup itu sudah otomatis lolos. Jadi 10
tim dari masing-masing grup ya yang juara itu otomatis lolos, dan 5 runner up terbaik yang dipilih untuk mewakili runner up tersebut bisa berlaga di Piala Asia U20 yang diadakan di Cina, teman-teman. Nah, inilah menjadi target kita ya, teman-teman ya, yang menjadi target PSSI dan terutama timnas U20 ya, agar nanti kita bisa lolos terlebih dahulu ke dari kualifikasi Piala Asia U20. Karena bisa dibilang dilihat kita tim kita bertanding di satu grup dengan ya negara-negara, bisa dibilang yakinlah kita bisa lolos ya. Setidaknya kita harus bisa meraih juara grup, atau sepahit-pahitnya itu runner up terbaik, 5 runner terbaik. Jadi saat otomatis kita lolos ke Piala Asia U20 yang diadakan di Cina, teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadi PR nanti, dan juga pekerjaan ya selanjutnya dari Indra Safri ya, untuk membentuk dan juga untuk membangun ya skuad terbaik untuk menghadapi Piala Asia U20 yang diadakan di Cina, teman-teman ya. Walaupun masih ada 1,5 bulan lagi, tetapi ya persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Kemungkinan nanti awal bulan atau bulan Agustus ini sudah harus ada ya progres, dan juga harus ada TC-TC yang dilakukan, pemilihan pemain ya untuk berlaga di Piala Asia U20 nanti, teman-teman ya. Dan yang kita ketahui juga bulan September kita juga akan melakoni laga ya, 2 partai yang penting untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia ya. Agenda timnas Indonesia sangatlah padat, teman-teman. Jadi kita sebagai pencinta sepak bola timnas, apalagi warga Indonesia ya yang menyukai sepak bola, ini akan merasa terhibur ya. Jadi September itu adalah tahun ini adalah bulan bola ya, tahun bola bagi pecinta sepak bola, terutama timnas Indonesia, teman-teman. Jadi tetap kita dukung terus ya pada bulan September nanti ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dan juga kualifikasi Piala Asia U20 yang diadakan di Cina, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya. Terima kasih yang udah subscribe dan juga komen dan like channel ini ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia, teman-teman. Sekian dulu, teman-teman. Dengan saya Yudi, salam olahraga.